Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah izin bertanya, apa hukumnya seseorang yang punya hutang yang belum terbayar sedangkan dia seorang yang fakir yang berniat ingin membayar namun sampai ajalnya tiba dia belum membayar hutangnya? Mohon arahannya, Pak. Baik, pertanyaan pertama adalah ada orang punya hutang tidak bisa membayar hutangnya karena fakir, tiba-tiba meninggal itu orang, mati itu orang. Bagaimana status hutangnya itu? Baik, urusan hutang adalah urusan hakul adami, urusan hak dengan sesama manusia. Urusan hak dengan sesama manusia itu tuntutannya sangat besar, tanggung jawabnya sangat besar. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mau menyolati jenazah seorang mayit yang mayit ini punya hutang. Kata Rasulullah, saya nggak mau nyolati, tolong bebasin ini baru saya solati. Artinya apa? Hati-hati yang punya hutang, hati-hati. Banyak orang utang rajin, bayar susah, calon neraka itu. Hati-hati, ada orang gara-gara hutang masuk neraka, gara-gara hutang masuk surga. Ada, tinggal milih yang mana. Yang biasa hutang bisa jadi masuk neraka. Bagaimana? Dia punya duit tapi nggak mau bayar, nggak mau ngelunasin hutangnya. Kalau ditagih ngilang-ngilang, disamperin ke rumahnya nggak ada, sandalnya ada, lewat jendela kabur dia. Wah, ini calon neraka ini. Ada orang kayak gitu. Oh, kalau mau pinjem Pak, assalamualaikumnya 100 kali, giliran ditagih ngilang-ngilang, padahal duit ada. Baru kemarin beli motor, baru kemarin beli cincin, baru kemarin beli kalung, tapi kalau disuruh bayar utang susah pisan. Oh, pengen masuk neraka gara-gara utang ini orang. Pengen masuk neraka. Tapi ada orang gara-gara hutang masuk surga. Bagaimana gara-gara hutang masuk surga? Sebelum jatuh tempo hutangnya dilunasi, dibayar, plus ngasih hadiah. Kawan, jatuh tempo bukan bulan Januari, tapi alhamdulillah bulan Agustus ini aku dapat rezeki, tak bayar ya, sekaligus tak kasih hadiah kamu karena kamu sudah nolong saya. Ini hadiahnya 5 bungkus bakso. Oh, ini calon surga Pak. Nah, ini calon surga model orang. Ada orang kayak gitu ngutang zaman akhir, nggak ada. 1001 adanya susah, WA-nya nggak aktif. Kalau ditagih, ini calon neraka Pak. Calon neraka. Hati-hati yang punya utang dengan sama manusia, hati-hati. Kalau hutang kepada Allah Pak, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau hutang dengan manusia ini bahaya. Makanya Rasulullah SAW nggak mau nyolati mayit yang meninggal dalam keadaan punya hutang. Begitu berat sampai Rasulullah nggak mau nyolati. Tetapi di saat Rasulullah berkata, tolong ada yang beresin ini, akhirnya ada para sahabat, ya Rasulullah, biarkan hutangnya aku tanggung ya Rasulullah, aku yang bayarin ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyolati jenazah tadi. Artinya apa? Orang kaya raya, kalau ada orang meninggal kok punya hutang, ahli warisnya nggak bisa bayarin, maka tolonglah kamu yang kaya raya tutup. Kenapa? Yang menutupi aibnya orang, hutang kan aib Pak, betul nggak? Hutang tuh aib. Siapa orang seneng dibicarakan hutangnya? Mau? Nggak mau, makanya aib. Lu siapa orang menutup aibnya orang yang mati, orang yang meninggal, giliran nanti kita wafat, aib kita ditutup oleh Allah. Makanya biasanya dikatakan Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, tolong para jamaah yang datang minta kesaksiannya, ini mayit baik tidak? Dikatakan baik. Lah yang ngomong baik itu Pak, menyaksikan baik, nanti giliran dia mati semuanya tetangganya ngomong baik. Penyaksian baik itu kepada orang yang meninggal, itu nanti baliknya kepada kita. Maka dikatakan juga oleh ustadznya kianya, tolong kalau ada sangkut paut, mangga dikomunikasikan dengan ahli waris, dan tolong ahli waris yang benar. Ada ahli waris kurang ajar, itu bapak ibu meninggal, hartanya banyak dan utangnya juga banyak,
Tak taunya anak ini ngomong, segera dibagi warisannya. Orang tua kita banyak utangnya. Kalau nanti nggak segera dibagi, nanti habis bayar utang. Utang kan urusan bapak, ngapain kita ngikut-ngikut? Anak kurang ajar ini. Nggak bener itu. Hutang bapak, hutang anak, apalagi bapaknya punya harta peninggalan, maka harta waris tidak boleh dibagi kecuali setelah dilunasi hutang-hutang dia. Tapi ada anak kurang ajar, karena hutangnya bapak banyak, daripada nanti harta warisannya habis, mending ayo dibagi dulu, biar nanti suruh nagih aja ke kuburan. Wah, ini ngawur ini, kacau ini orang kayak gini nih. Ini anak durhaka, ya, jelas ya. Jadi kalau ada orang meninggal punya hutang, maka orang yang kaya raya, kalau ahli warisnya nggak mampu, orang yang kaya raya tolong kamu bebasin, pahalanya gede, pahalanya besar. Adapun bagi dia yang belum sempat bayar kok meninggal, ya kan nggak punya dia. Bagi dia, maka bagi dia tidak dosa. Yang dosa itu Pak, sengaja dia nggak mau bayar. Itu punya duit mampu nggak mau bayar, itu yang dosa. Adapun kalau nggak mampu, bahkan anjurannya orang yang dikasih hutang kok nggak mampu dia bayar, maka yang memberi hutang wajib ngasih tempo lagi sampai dia bisa bayar, ya, sampai dia bisa bayar. Ingat, urusan hutang piutang ini adalah sesuatu yang berat, jangan asal-asal hutang. Bahkan hutang piutang anjurannya dicatat. Kalau hutang piutang dicatat, kenapa? Takut kita mati, nggak ada yang tahu siapa yang lunasin. Dicatat, aku punya hutang sama tetangga di ujung 100.000, aku punya hutang ini, itu dicatat, ditaruh di bawah bantal. Kalau kita kebablasan tidur alias nyampe ke liang lahat, itu keluarga kita tahu totalan utang kita. Ya nggak benar tuh gelendem, ibu, gelendem diem mati. Waduh, punya utang sana sini, siapa yang mau bayarin? Ya, hati-hati urusan hutang, hakul adami. Tapi sebaik-baiknya orang yang dihutangi, kalau melihat yang dihutangi nggak mampu kok sudah meninggal, maka dimaafkan. Masa kalah sama kreditan rumah ya? Kata kreditan rumah kalau mati kan nggak dilanjut, ya kan? Betul nggak? Masa ini sampai kalah sama kreditan rumah? Ya, kalau kreditan rumah kalau mati kan nggak dilanjut lah, iya kan? Karena mati atau ada bencana, ya kan nggak dilanjut. Nah ini, itu bagus itu. Jadi dari awal gitu ada perjanjiannya. Ini hutang kalau saya mati, yo bebasin lah, ya kan? Kalau saya mati ada perjanjian kayak gitu. Jadi biar enak, biar nggak jadi beban bagi jenazah. Bahkan dalam riwayat dikatakan orang yang mati punya hutang, Pak, itu rohnya nggak masuk ke tempat yang sudah disiapkan oleh Allah. Terkatung-katung, Pak, mondar mandir dia. Langit bumi mondar mandir, Pak. Bingung dia. Kenapa? Belum ada yang menyelesaikan hutangnya. Gentayangan. Ya, tapi jangan dibilang gentayang ke mall-mall, ngapain? Ini ada orang pemahamannya ngawur, ya kan? Banyak hantunya orang mati gentayang ke mall-mall. Jadi dia keluar dari kuburannya. Itu pemahaman keliru lagi, Pak. Nggak ada orang-orang kalau meninggal, yang meninggal, Pak. Kalau yang baik masuk surga, kalau yang jelek disiksa oleh Allah. Jadi kalau gentayang kayak mall-mall, akhirnya siksanya libur. Lah ngawur lagi pemahaman kayak gini nih. Maka itu pemahaman tidak ada. Jadi orang yang punya hutang wajib membayar hutangnya. Jika tidak mampu, maka yang memberi hutang harus ngasih tempo lagi sampai mampu. Meninggal. Lah kalau sudah meninggal, maka itu urusannya yang hidup. Maka yang hidup yang mendengar, yang menyaksikan. Jika kamu punya duit, bebasin. Kalau nggak punya, ya semampu kamu. Hutangnya 1 juta, tapi saya mampunya bayarin 50.000, ya bayarin 50.000, ya kan? Kenapa? Karena itu menolong orang yang sudah meninggal. Nanti giliran kita wafat, banyak yang nolong kita. Kan nanti kalau kita wafat kan diminta persaksian. Ini orang ini baik enggak? Lah, kalau kita biasa nolong orang yang meninggal, bersaksi baik untuk orang meninggal, giliran kita ditanya, ini orang baik enggak? Maka semuanya insya Allah akan menjawab baik, ahlul khair. Loh, kalau sudah dijawab ahlul khair, maka insya Allah itu mayit ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah jelas ya masalah urusan hutang-hutang seperti itu.